Oke, review IM saya yang berikutnya yaitu IM dari EPZ ya, EPZ, yaitu EPZ Q5. Mungkin kalau teman-teman yang tahu di Indonesia nih sekarang kan belakangan ini lagi cukup digandrungi itu EPZ Q1 Pro ya, yang menurut gue itu cukup oke, tapi sayangnya memang untuk bass sama treble-nya tuh bisa dibilang jinak atau agak lemes gitu. Walaupun vokalnya sangat baik ya, dan detailnya juga oke banget menurut gua. Nah, di sini itu oh sorry, Q1 Pro itu kalau nggak salah rilisnya sekitar tahun 2024, apa namanya, bulan Februari kalau gua nggak salah. Sedangkan yang ini itu Desember 2023. Nah, jadi logikanya tadinya gue pikir, oh mungkin Q1 Pro adalah perbaikan dari si Q5 ini. Tapi ternyata Q5 ini harganya kurang lebih sekitar 100 sampai 150 ribu lebih mahal daripada si EPZ Q1 Pro. Mending langsung kita bahas aja ya, dari unboxingnya dulu. Ini ada tulisannya EPZ Q5, dan menurut gue ini boxnya lebih besar dan lebih oke ya. Kalau kalian ingat, mungkin kalian bisa lihat video gue yang sebelumnya, yaitu si Q1 Pro itu boxnya lebih kecil dan kesannya tuh jauh-jauh jauh banget lebih murah gitu ketimbang ini, padahal harganya bedanya cuma 100 ribu. Terus di sini ada frekuensi grafnya yang kalau lihat sini bassnya uh, cukup tinggi dari sub bassnya juga, terus midnya cukup landai ya sama bassnya. Ini ada elevasi ke arah treble, dan ini treble-nya cukup menarik nih sebenarnya ya kalau dari sisi grafiknya. Terus ini ada penjelasan dari spesifikasinya, semuanya dalam bahasa Inggris ya. Gitu. Oke, sebelum kita mulai BTW, teman-teman kalau nganggur pencet subscribe lah biar gue semangat dikit ya. Kalau enggak juga ya udah pencet aja ngapa sih. Nah, ini langsung aja kita bahas deh. Ini MS sendiri kalau gue nggak salah ini ada dua warna sebenarnya. Perpaduan hitam sama gold. Yang sini gue dapatnya itu adalah putih sama gold. Ini menurut gue salah satu IM yang cantik banget ya. Gue baru tahu pak, ternyata kalau ayam dengan warna putih itu bagus banget ternyata, kayak kayak cantik gitu. Nantilah kita lihat ya pas agak gua zoom gitu. Terus ini kotak aksesorisnya sendiri, di sini ada buat ngebersihinnya, terus ada kitabnya yang nggak akan pernah gue baca. Kemudian di sini ada carrying case-nya. Menurut gue di sini carrying case-nya cukup bagus ya. Dia punya carrying case yang sedikit lebih gede. Ini gue suka yang segede-gede gini nih pak, kayak gue bilang di video-video gue sebelumnya ya. Terus di sini dikasih ear tips, ada dua jenis, masing-masing jenisnya ada tiga ukuran kayak biasa. Ini kayaknya yang satu ini bahannya foam gitu, yang satu lagi silikon. Menurut gue ini silikonnya lumayan lah, masih kepake ya. Kalau foamnya tuh biasanya gue belum pakai karena gue kurang gitu suka yang foam base ear tips gitu. Oke, kita langsung bahas aja dari ayamnya dulu. Sebelumnya kita cabut dulu ini. Ya. Oh iya, BTW ini lumayan keras ya, agak ngeri juga nih nyebutnya. Aduh, keras banget lagi. Udahlah, nggak usah dilepas lah, mager gua. Ini kalau kalian lihat warnanya kayak putih susu gitu ya, perpaduan putih susu sama gold. Aduh, ini cakep banget sih. Gue tuh biasanya pas gue pertama kali dapet juga sangat-sangat mengagetkan nih, kayak kok cakep banget gitu. Dan ternyata memang ada ayam baru juga yang baru rilis ya, yang mirip-mirip ini, tapi harganya berbelas-belas kali lipat dari ini. Dan sempat mengecoh beberapa teman-teman di hobi ya, dikirain wah ini ya mahal nih, padahal mah ini EPZ Q5 gitu ya. Dari sisi nozzle-nya sendiri menurut gue ini standar, nggak terlalu besar, panjangnya juga oke. Finishing dari bodinya juga halus banget, enak, nggak ada yang cacat. Ini kalau lo pakai ear tips apapun harusnya mudah ya. Di sini gue pakai apa ya, gue biasanya pakai Spinfit W1 deh. Ini masangnya juga nggak terlalu sulit ya, karena V1 kan juga cukup lentur gitu, gampang makanya. Oke, kemudian dari sisi fittingnya sendiri, ini karena kecil, terus habis itu enak dipakai ya, gampang, terus dia lumayan ringan bobotnya. Jadi kalau lu pakai
berlama-lama gue rasa nggak akan ada masalah ya. Ini nyaman banget di kuping lo. Kemudian kita langsung aja bahas ke sisi impresi suaranya. Nah, dari sisi bassnya dulu ya. Menurut gue ini bassnya bisa dibilang konfigurasi tonal yang fun dan bagus ya. Dia punya power yang oke, engaging, cukup fun, tapi nggak overpower banget. Terus dia dilengkapi juga sama bass yang cukup punchy, tapi dia bassnya itu nggak terlalu deep ya. Jadi justru malah gue ngerasa bassnya itu agak sedikit dangkal gitu. Jadi ini nggak kurang cocok lah buat bass head menurut gue ya. Tapi secara tekstur dan lain-lain untuk rentang harganya ini termasuk yang bagus. Kemudian dari sisi sub bassnya sendiri, impactnya juga bisa dibilang rumble yang pendek. Jadi rumble-nya itu nggak panjang, jadi pendek aja, impactnya cepet. Jadi kadang kalau lu dengerin lagu mungkin menurut gue agak terasa sedikit ngos-ngosan gitu. Tapi memang bassnya ini atau sub bassnya ini juga bagus ya, tipikal-tipikal suara dari single dynamic driver yang bisa gue bilang ini cukup bagus ya. Eh, Sama kayak EPZ Q1 Pro, cuman EPZ Q1 Pro dia powernya bener-bener eh, di-tame banget, bener-bener dijinakin banget. Kok ini dia lebih engaging gitu. Kemudian dari suaranya sendiri menurut gue nggak ada cempreng-cemprengnya, untuk bassnya semuanya oke banget. Kemudian dari sisi mid, nah di sini midnya masih mirip-mirip sama Q1 Pro yang dia punya vokal yang bagus ya. Ini presentasinya juga cukup forward, dia suaranya real, terasa sweet, merdu, bagus, natural sekali, nggak ada bumbu-bumbu yang terlalu berlebihan menurut gua. Jadi kalau orang-orang yang suka vokal dan nyari suara yang bisa dibilang cukup natural ya untuk di rentang harga segini, menurut gue ini salah satu yang bagus gitu. Uh, Walaupun memang dari sisi mid-nya sendiri mungkin gue akan lebih prefer kalau bisa agak lebih forward aja ya, karena itu yang bisa lebih ditonjolkan dari IM ini gitu. Kemudian dari sisi vokalnya tadi dia nggak ada kesan sibilance atau yang menusuk ya, jadi benar-benar semuanya bagus, di tuning dengan baik gitu. Kemudian dari sisi treble-nya sendiri lagi-lagi ini justru malah lebih baik ya dari Q1 Pro. Treble-nya lebih fun, lebih engaging, tidak di tuning malu-malu kayak Q1 Pro. Jadi gue bisa bilang ini tonalnya itu atau bisa dibilang lebih W shape ya, atau V shape gitu kan. Kalau Q1 Pro tuh kayak V shape tapi kebalik gitu, karena dia lebih tame gitu untuk dari sisi bass sama treble. Kalau ini enggak, ini malah kebalikannya gitu, dan ditambah dari vokalnya lebih baik gitu. Treble-nya punya power yang cukup bagus, dia sparkling sama gum reaching-nya juga oke, nggak ada masalah sama sekali, cuman dia nggak terlalu menusuk ya. Jadi menurut gue ini bisa dibilang sebenarnya ayam yang cukup aman untuk lu pakai atau untuk lu beli di rentang harga segini. Jadi lu nggak akan ngerasain yang terlalu nusuk atau apa. Jadi menurut gue ini cukup oke buat all rounder gitu. Dan dari sisi extended treble-nya sendiri atau gemerincingnya pas di akhir-akhir kayak percussion atau yang lain-lain, menurut gue untuk di rentang harga segini juga ini cukup oke ya. Mungkin akan lebih comparable dengan harga yang mirip, yaitu dari SIMGOT EW200 ya, yang gue ada juga di sini, yang mungkin kalian bisa lihat reviewnya di video gue. EW200 menurut gue agak sedikit lebih extend, agak sedikit lebih nusuk. Kalau di sini pas aja lah gitu. Jadi oke, cukup oke, tapi memang nggak sepanjang-panjang dari EW200 tadi gitu. Dari sisi clarity-nya gue nggak ada ngerasain cempreng, sibilance atau apapun, semua oke, nggak ada mendem. Jadi ini memang benar-benar clear ya, tuningan single dynamic driver yang menurut gue cukup bagus. Dari soundstage-nya sendiri dia mirip-mirip kayak Q1 Pro ya, tapi ini dia lebih average lagi, jadi nggak segede Q1 Pro gitu. Kemudian dari sisi imagingnya sendiri untuk ngelakuin pinpoint dari setiap instrumennya, menurut gue ini cukup bagus ya. Jadi lu bisa ngerasain setiap instrumen itu terpisah dengan baik, natural, timbrenya bagus. Tapi memang kelemahan dari Q5 ini dibanding Q1 Pro itu adalah dia punya micro detail yang menurut gue di bawah Q1 Pro ya. Jadi teman-teman buat yang suka micro detail, yang suka yang analytical, kayaknya akan kurang cocok pakai ini gitu, karena ini benar-benar nyari bisa dibilang all rounder tuning gitu yang baik ya, tanpa bikin analytical
listening, kayak misalkan lu pengen nyari micro detail yang bagus gitu. Eh, Mungkin kalau di rentang harga segini ini kan kurang lebih sekitar 600 ribuan, gue coba compare dengan dua IM yang gue punya ya, yang udah gue review juga. Yang pertama itu dari Q1 Pro, EPZ juga Q1 Pro, kemudian sama SIMGOT EW200. Gue akan bahas per segmen yang biasa gue breakdown ya. Jadi yang pertama dari sisi unboxingnya dulu, jelas unboxing Q5 jauh lebih royal, jauh lebih bagus dengan box yang gede, terus kemudian juga secara kabel dan secara ear tips dan lain-lain jauh lebih kepake dibanding dua ini gitu, si Q1 Pro sama si EW200. Kemudian dari sisi fitting sendiri menurut gue semuanya sama-sama baiknya, nggak ada masalah, cuman mungkin Q1 Pro sama Q5 ini jauh lebih enteng daripada EW200 ya, karena dia kan dari logam ya. Cuman ini balik lagi tergantung preference kalian masing-masing, kalian lebih suka build quality yang mana gitu. Kemudian dari sisi bass, menurut gue bassnya udah jelas pasti bukan ini ya, karena ini bassnya lemes banget walaupun dia punya tekstur yang bagus juga, tapi gue lebih prefer di Q5 sama EW200. Tapi kalau gue harus memilih banget, mungkin gue akan lebih memilih Q5 ya, gitu, karena dia punya bass texture yang bagus dan ya walaupun nggak terlalu deep juga ya, sama nggak terlalu panjang untuk sub bass rumble-nya gitu. Dari sisi mid, gue lebih milih Q5 karena midnya dia lebih forward daripada Q1 Pro dan dia juga lebih balance ya secara vokal. Sedangkan kalau SIMGOT EW200 ini agak sedikit lebih mundur dan dia punya kesan sibilance gitu ke arah dari upper mid ke treble. Jadi ada sibilance di beberapa lagu ya ketika lu dengerin. Sedangkan kalau ini tuh nggak ada sama sekali. Kalau yang si Q1 Pro kan kayak yang gue jelasin di video gue sebelumnya bahwa dia lebih more power di low frequency di bagian mid ya. Jadi untuk vokal-vokal pria yang lebih low frequency dia akan lebih baik gitu. Jadi kalau gue ini lebih balance, ini lebih lebih menang untuk dari sisi midnya. Kemudian dari sisi treble, karena gue treble head, udah jelas-jelas gue pasti pilih SIMGOT EW200 ya, yang menusuk-nusuk sedikit, yang justru malah gue lebih suka ya gitu. Kemudian dari sisi clarity sudah jelas Q5 yang lebih baik karena ini punya kesan agak sibilance. Kemudian ini agak sedikit malu-malu kucing ya. Jadi gua kurang begitu presence lah untuk mendengarkan suara yang clear dan jelas gitu. Dari sisi sound stage menurut gua Q5 sama SIMGOT EW200 ini punya uh, nilai yang hampir sama ya. Sedangkan Q1 Pro kan dia lebih intim sedikit, walaupun perbedaannya nggak terlalu jauh. Gitu. Dari sisi imaging, menurut gue di sini Q1 Pro satu-satunya aspek yang menurut gue paling shining ya, karena dia punya micro detail yang bagus, separasinya akan terasa lebih jelas, lu bisa ngerasain yang lebih baik ya, walaupun powernya memang tidak sebaik yang lain, tapi kalau lu breakdown per aspek, dia micro detailnya jauh lebih baik dibanding Q5 sama EW200 gitu. Uh, jadi kesimpulannya dari Q5 ini menurut gua adalah Q1 Pro sebenarnya bukan upgrade dari Q5 ya. Justru ini melengkapi dari kekurangan yang ada di Q5. Namun sayangnya kekurangan dari Q5 ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Dia cuma kurang dari sisi micro detail, itu yang paling jelas terasa. Jadi akhirnya mungkin EPZ memilih untuk mengeluarkan Q1 Pro. Tapi di luar daripada itu, Q5 punya segudang aspek yang menurut gue lu akan jauh lebih memilih ini ketimbang Q1 Pro. Walaupun lu dengan hanya menambah 150.000 atau 100 ribuan yang menurut gue itu harga yang reasonable lah untuk dikeluarkan gitu dengan upgrade yang lebih banyak. Gitu. Apakah ini layak dibeli? Kalau ini lo mencari IM pertama lu, menurut gue ini sangat layak dibeli. Lo akan cukup fun untuk mendengarkan ini. Tapi kalau lo punya Q1 Pro, eh, ya mungkin bisa bisa cukup upgradable ya, bisa dibilang nih upgrade lah gitu, yang cukup searah ya. Eh, tapi kalau lu punya EW200, saran gue lu gak usah beli ini. Kayak lu udah punya ini ya udah oke aja. Tapi kecuali kalau lu bener-bener terganggu sama treble-nya,
ya lu lebih baik beli si Q5 karena ini jauh lebih fun untuk aspek yang lebih umum ya, untuk all rounder gitu. Mungkin itu aja review dari Q5 ini. Jadi teman-teman, sekali lagi gua minta tolong bisa klik subscribe kalau lu nganggur. Kalau lu nggak nganggur ya ya udahlah, klik klik subscribe aja, pelit banget sih. Udah gitu aja ya. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.